Ya Om, perkenalkan nama saya Seva Loren dengan NIM 038 dengan NIM makin 038 PJK Derry, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perhitungan data Excel noidal dan juga Excel stocks yang dilakukan pada praktikum gelombang modul 2 part 1 di Kamis lalu. Eh, jadi dalam video ini akan berisikan perhitungan-perhitungan nilai-nilai nilai-nilai parameter gelombang dalam aplikasi Excel. Jadi di sini kita akan isi ada dua Excel, yaitu Excel noidal yang sudah dibuka dan juga Excel stocks yang nanti akan saya buka. Oke, sebelumnya di sini ada tiga data, yang mana data pertama, data dan data kedua udah saya isi, dan apa aja yang perlu disiapkan untuk mengisi data-data ini. Ini by the way sama aja datanya dari data satu, 2, dan 3. Yang beda itu nilainya udah pasti. Nilai ini misalnya nilai H-nya di data 3 ini 2,66, sedangkan di data 2 ini 3,5. Nah, untuk mengisi Excel noidal kita perlu menyiapkan yang pertama itu adalah eh, grafik grafik bantuan dari buku teknik Bantai, yaitu hubungan antara K2 K2 H per D dan T akar G per D. Pokoknya ini di grafik di dalam buku teknik Patna ada grafik 2.15, 2.16, dan 2.17 yang akan bantu kita untuk mengerjakan Excel ini. Terus kita juga butuh ini diberikan, sudah disediakan juga rumusnya. Ini rumusnya cuma segini yang diberikan karena sisanya kita akan operasi dalam sini. Selanjutnya kita juga butuh buku SPM, cetakan SPM ini, karena kita ingin melakukan banyak interpolasi. Oke, di sini aku udah udah punya grafiknya dalam bentuk hard copy, dan memang disarankan untuk punya hard copy supaya kita bisa hmm, jadi apa yang akan kita lakukan di grafik ini adalah kita ingin hitung jarak asli dari grafik ini. Kalau seandainya kita punyanya cuman soft file, kita kan nggak bisa hitung misalnya jarak dari garis ini ke garis ini itu berapa senti, sehingga kita perlu print out, dan kita juga butuh penggaris dan beberapa pulpen berwarna. Jadi itu aja yang perlu dia siapin. Nggak aja sih, itu yang perlu disiapkan untuk mengisi Excel noidal ini. Nah, seperti yang diketahui, Excel noidal ini tuh udah diberikan panduannya untuk mana yang pertama kali dibikin. Ini nomor 1, 2, 3, dan sampai nomor 14. Dan nanti kita akan masukin ke hasil perhitungan ini. Oke, yang pertama, yang pertama. Jadi karena ini bukan bukan video tutorial atau gimana, jadi saya mungkin akan sering-sering lihat rumus-rumus di dalam format Excel melalui data 1 dan 2 ya, untuk memastikan bahwa rumus yang saya pakai itu betul. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita isi semua ini, kita akan tulis NIM kita dulu, di mana aja terserah. NIM kita, maaf sebentar. Nah, kalau udah tertulis NIM kita, ini formatnya number aja ya. Kita tulis 0, dan 3 nih terakhir kita, yaitu 0,038 berarti dalam hal ini. Ya, seperti di data 2. Baik, untuk data 2 dan data 1 sama aja rumusnya. Jadi aku bakalan banyak cek ya, teman-teman. Oke, di data 3 ini, soalnya kita akan kerjain ini dulu nih, parameter dasarnya, yaitu H, T, dan juga D. Gimana caranya? Ini tinggal diikutin instruksinya data plus name, yaitu berarti sama dengan data ditambah name yang udah kita pisahin ini. Nah, karena kita mau melakukan data plus name ini untuk parameter T dan juga T, jadi untuk name kita bisa lock dengan Fn4. Terus tinggal di enter, lalu kita bisa drag aja. Yang mana sama rumusnya ya, yaitu data plus name. Oke, selanjutnya kita akan buat. Oke, sebelumnya ini kita pisahin dulu guys. Ini tuh agak kesalahan dikit. Ini kan
eh, G sama dengan 9,8 itu di dalam satu kolom yang sama, satu sel yang sama. Sedangkan kan kita butuh nilai 9,8 ya kan, yang nanti akan kita klik-klik selnya. Jadi kita pisahin dulu yaitu G sama dengan 9,8 yang di sel yang lain. Oh ya, untuk Excel saya, komanya tuh pakai koma betul, koma betulan, bukan koma yang dipisahin, bukan koma yang diganti pakai titik. Dan ini emang balik lagi ke format Excel kalian masing-masing, yang sebenarnya bisa diatur, tapi format Excel saya belum bisa diatur. Oke, lanjut. Untuk ngisi nilai H per D, ikutin instruksinya aja, berarti sama dengan nilai H yang udah ditambahin NIM, dibagi nilai D yang udah ditambahin NIM. Intinya kita akan menggunakan setiap data ini tuh, data parameter awal itu kita akan pakai yang udah ditambahin NIM aja. Jadi yang data biasanya tuh enggak ya, jadi kita langsung pakai data plus NIM. Oke, lanjut. Kita hitung ini. Aku jujur kurang tahu itu apa. Tapi kita bisa ikutin langsung instruksinya seperti di sel ini. Berarti sama dengan T dibuka kurung, G dibagi D, tutup kurung, dipangkat 0,5. Lu tinggal enter. What is up ini? Sabar ya teman-teman. Saya cek dulu rumusnya betul atau enggak. Oh ini ada squarednya teman-teman. Ini ada rumusnya enggak ya? Enggak ada. Oke, karena nggak ada rumusnya, jadi aku lihat dari data kedua dulu ya. Ternyata untuk perhitungan T ini, parameter ini, itu tuh rumusnya squared atau akar dari D, sorry, akar dari G dibagi D, di G dibagi D dikali E. Oke, berarti ini, sorry. Berarti ini rumusnya tadi sama dengan SQRT G dibagi D dikali T, atau C8 bagi C squared buka kurung C8 bagi E7 dikali E6. Tinggal enter. Oke, kita cek dulu ya sama atau enggak rumusnya. C8 C7 C8 E7 E6. Oke, sama. Oke, dari sini kita akan lakukan interpolasi. Interpolasi pertama. Yang mana interpolasi pertama kita butuh grafik di gambar 2.15. Oke, pertama kita konekin dulu ini nilai ini yang udah kita dapat. Terus, sebentar ya, aku lupa caranya gimana. Oke, kalau di dalam grafik 9 titik, eh, grafik pertama ini, grafik 2.15, kita tahu bahwa 9,4 ini, itu intervalnya ada di, sebentar ya teman, itu intervalnya ada di 8 sampai 10. Ya kan 9,4 ini kan di antara 8 dan juga 10. Jadi kita akan menghitung interpolasi melalui grafik ini. Gimana? Aku bingung jelasinnya. Oke, di di kalau di grafik 8 ini tuh sebagai titik awalnya gitu kan. Titik awalnya itu kan berarti titik panjangnya 0. Sedangkan kalau di titik 10 yang di bagian 10 ini kita kita hitung panjangnya seberapa. Nih, aku tunjukin ya. Sorry, sorry, aku lupa tunjukin. Nih, kita bakalan pakai grafik ini dulu yang pertama. Tadi kan kita dapat interpolasinya itu 9,4. 9,4 itu kan di antara 8 dan juga 10. Nah, kalau karena itu intervalnya di antara 8 dan juga 10, artinya kan 8 ini sebagai titik awal atau sebagai titik nol. Makanya kita tulis ini nol. Nah, titik 10-nya itu berapa? Titik 10-nya itu adalah jarak antara 8 dan juga 10. Jadi kita hitung dulu jarak antara 8 dan juga 10. Ngomong-ngomong aku nggak bisa tandain di sini ya. Karena ini kayak mesti ada ownernya gitu. Oh bisa ternyata guys. Oh, aku sok tahu banget ya.
Jadi antara titik 8 sama titik 10 itu kita hitung jaraknya. Oke, aku hitung dulu di hard copy-nya. Sebentar ya. Nih, jadi kita emang akan bolak-balik dari kertas ke laptop, kertas ke laptop. Yang mana memang agak ribet, tapi ya sudah. Maaf kalau agak lama, aku agak presisi juga orangnya. Oke, aku di sini dapat 0,5. Jadi jarak antara 8 dan 10 ini, itu aku jaraknya 0,5 cm. Jadi kita tulis 0,5 cm. Nah, harusnya intervalnya itu sorry, hasil interpolasinya harusnya di antara 0 sampai 0,5. Sebentar, aku cek dulu apakah betul begitu metodenya. Oke, begitu betul metodenya. Kita lakuin dulu nih interpolasi. Berarti sama dengan hmm, ini nilai atas ditambah buka kurung. Ini formatnya di Excel seperti ini ya. Nilai interpolasi awal dikurang batas atasnya, batas bawahnya, tutup kurung dibagi dibuka, batas atasnya dikurang batas bawah, ditutup 2 kali, dikali, dibuka, batas atas dari interpolasi yang sebelah kanan, dikurang batas bawahnya, ditutup kurung, enter. Nah, ini betul ya. Ini kan 0,3 itu kan di antara 0 dan juga 0,5. Nah, ketika kita udah dapat 0,3 ini, kita tandain lagi di grafik ini. Bahwa ini kan dari kalau aku kan dapat tadi 0,5 itu kan jarak antara 8 sampai 10. Nah, berarti kalau 0,3 mungkin sekitar segini nih di sini. Kita tandain gitu ya dari titik 0 ke titik akhirnya 0,3 kalau. Jadi kita tandain dulu. Oke, kalau udah kita bingung. Saya yang bingung. Sebentar ya, teman. Oke, kalau udah dari titik yang udah kita tandain, aku nggak bisa kasih tanda di sini. Sorry banget nih, teman-teman. Apa bisa ya? Oke, ini kan aku udah bikin titik nih. Udah ngukur dari sini sampai sini. Wow, jelek banget nih. Ya, aku kan udah ngitung titik ini sampai sini. Nah, misalnya aku tuh dapet nilainya itu, kok nggak berubah warnanya? Aduh, aku bingung. Aku nggak usah nunjukin pakai warna-warna ya. Aku pakai kursor aja pokoknya. Nah, aku kan udah pokoknya aku udah dapat titik dari sini sampai sini. Nah, aku kan terus tadi interpolasinya dapat 0,3. 0,3 tuh aku dapat di sekitar sini. Nah, ini kita tarik garis sampai ke atas sampai kena garis melengkung ini, di mana garis melengkungnya itu ditentuin sama nih gini, guys. Kan aku dapat H per D-nya itu 0,3. Nah, 0,3 itu kan 0,37, sorry. 0,37. Kita buletin aja 0,37 itu kan lebih dekat ke 0,4. Berarti kita akan tarik garis dari titik yang kita udah dapat sampai garis melengkung ini yang garisnya 0,4. Karena kan tadi aku dapat H per D-nya 0,37 yang mana lebih mendekati 0,4 kan. Nah, jadi aku akan tarik garis sampai di sampai di garis 0,4 ini. Ini kan ada 0,4 garisnya yang ini. Aduh, pusing, pusing, pusing. Ya, pokoknya garis 0,4. Kalau di hard copy lebih gampang lihatnya. Jadi kita garisin dulu dari titik itu, titik bawah, sampai kena garis melengkung di yang udah kita dapetin H per D-nya. Dalam hal ini aku 0,4.
Jadi kita cek dulu apakah betul seperti itu. 0,4 data kedua 0,5. Oke, betul. Jadi kita bikin dulu garisnya, saudara-saudara. Saudara-saudara. Ini maaf ya kalau saya bukanya data kedua supaya takut salah gitu loh. Nah, kalau udah digarisin ke atas gini, sekarang kita tarik garis ke arah kiri. Sejajar kiri gitu. Langsung aja tarik garis pokoknya. Oke. Nah, di sini aku dapatnya itu pas narik garis aku dapatnya di interval eh 1 min 10 pangkat min 0,1 dan juga 1 kurang 10 pangkat min 1. Jadi di bagian grafik hard copy-nya kita garisin dulu nih antara dari sini sampai sini karena aku dapetnya kan di situ. Jadi kita garisin dulu. Maksudnya apa sih digarisin ya? Pokoknya digarisin ya. Aku juga bingung jelasinnya gimana. Nah, kita hitung garisnya itu berapa. Ini tuh panjangnya berapa senti. Kita hitung dulu. Di sini aku dapat 4,8 senti. Duh, sorry. 4,8 senti. Nah, kalau udah dapat 4,8 senti itu, eh berarti kan di sini titik batas bawahnya yaitu aku kan dapatnya satu min 10 pangkat min 0,1. Itu tuh jadi titik nol. Sedangkan yang titik satu kurang 10 pangkat satu itu jadi titik atasnya dengan jarak yang tadi kita dapat 4,8. Nah, tengah-tengahnya ini kita isi dengan jarak eh, dari titik bawah, interval bawah, sampai titik tengah dari H per D yang udah kita garisin ke kanan itu, ke kiri itu, sorry. Jadi kan tadi dari titik yang ini, kita garisin ke atas, terus kita garis ke kiri ini kan. Nah, berhentinya di mana titik itu, kita hitung jaraknya sama, dari sini. Jadi dari sini sampai sini. Kalau dalam hal ini aku tuh dapetnya sekitar di sini gitulah. Iya. Nah, ini aku hitung nih, jarak dari sini sampai sini berapa senti gitu. Kalian maksudnya paham lah ya. Aku juga bingung soal jelasinnya gimana. Kita hitung dulu berapa senti, teman-teman. Nah, di sini aku dapat berapa sentinya itu. Hmm, 3,4. Nah, aku dapatnya 3,4. Saya sih di sini 3,4. Oke. Nah, kalau sudah, saya bingung. Kalau udah diisi 3,4, ini 0,9 apa ya? 0,9 itu, sabar ya. Aku juga lupa, lupa dikit. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Di 0,9 apaan, Cep? Ngawur kah, Miss? Tapi ini 0,9 semua. Oke, kalau udah bingung kayak gini, saatnya kita nonton tutorial. Jadi sebenarnya udah ada tutorialnya ya guys ya. Dari yang kakak kita kirimkan. Maaf lah ya, ini jadi buka hal yang lain. Gak apa-apa, kita tonton sama-sama. Itu kita lagi sinoidal. Aku lupa di situ apa ya isinya. Sejujurnya. Ini udah selesai. Oh, itu perhitungan guys. Oke.
Untuk perhitungan pangkat 2 ini, cara ngitungnya gini. Sama dengan 1 dikurang. Oh, oke. Oke. Jadi untuk perhitungan kedua ini, kita dapetin tuh dari eh, grafiknya. Misalnya di sini, di data 2 ini, aku tuh punya kan eh kalau di data sorry data 3 ini aku kan punya interval bawahnya itu 1 kurang 10 pangkat min 0,1, batas atasnya segini 1 kurang itu dimasukin rumusnya ke sini sini seperti itu kan saudara-saudara. Iya nih seperti ini, jadi rumusnya tuh beda-beda ya guys ya. Kalau aku karena dapatnya 1 min 10 pangkat min 0,1 berarti aku tulisnya gitu. Tapi aku gimana nulisnya gimana? Bingung nulis rumus Excel. 1 kurang 10 kat. Oke, ini. Oke, jadi karena tadi interval bawah aku dapatnya ini, balik lagi 1 kurang 10 pangkat min 0,1. Berarti di Excel lagi nih nulisnya. Sama dengan 1 dikurang buka kurung 10 salah 10 buka kurung pangkat min 10 pangkat buka kurung min 0,1 tutup kurung. Nah itu ya nggak sih? Ya pangkatnya di luar ini. Oke. Nah kalau batas atasnya kan aku tadi dapatnya 1 kurang 10 pangkat min 1. Berarti sama aja cara penulisannya, sama dengan 1 dikurang buka kurung 10 pangkat buka kurung min 1 tutup. Nah ini gini. Tinggal dilakuin interpolasi. Berarti sama dengan ini ditambah buka-buka. Ini kurang ini. Interpolasi ini sebenarnya rumusnya udah kayak polanya udah ngerti ya teman-teman. Jadi harusnya aku nggak perlu nyebutin lagi banyak banget. Enter. Nah, kita cek dulu ini kalau 0,2, 0,6, 0,9. Oke, udah dapet nih 0,6 ini, 0,6 sekalian. Sekarang kita copy ke sini. Jadi tinggal, ini kan K2, kita sekarang lanjutin ke interpolasi grafik 2. Ini kita copy, kita paste as link. Tinggal klik kanan, klik kanan, paste spesial, paste link. Oke, udah nih sama. Sekarang kita beralih ke gambar yang grafik 2,16 yaitu yang ini. Oke, ini aku balik dulu. Bingung. Oke, ini aku besarin ya. Tuhan Yesus. Maaf, sedikit. Oke, ini kita akan siapin grafik ini. Caranya adalah ini ini kan sebentar ya teman-teman, saya pun bingung. Ku tak pernah ikat rambutku bisa juga bilang sebentar. Aku sebenarnya kayak pengen memahami ini langsung gitu tapi kayak capek gitu gak sih? Jadi kita lihat tutorial aja lah ya. Kita lihat tutorial lagi. Seperti ini. Dagangan untuk soalnya. Buka kurung 10 pangkat buka kurung min 10 tutup kurung pas kurung nilai. Kemudian untuk panjangnya sendiri di sini buat interpolasi grafik 2 kita akan menggunakan grafik 2.16 yang ini. Nah tadi kan di sini kita udah dapat dari saya angka duanya atau angka kuadratnya nilai yang ini. Nah setelah kalian udah dapat nilai yang tadi ini, kalian bisa hitung dulu nih jaraknya nih dari titik ini buat yang membatas
atasnya ini kan udah pasti panjangnya itu 0. Kemudian buat selanjutnya kalian tuh hitung jarak dari titik yang batas atas, batas bawah ke batas atasnya itu yang ini. Itu jaraknya berapa? Nah, Oke, jadi udah paham. Jadi karena udah di grafik ini, grafik yang satu ini, tadi kan interpolasi yang kita gunakan itu untuk batas bawahnya yang ini sampai sini. Jadi kita cari dulu jarak dari sini sampai sini. Kita cari dulu teman-teman. Karena beda gambar, beda beda hitungan. Walaupun tadi sebenarnya kan kita udah sempet ketemu tuh. Tapi harusnya nggak beda ya. Nggak jauh-jauh beda. Nah, di sini aku dapetnya jaraknya itu 4,5. Sedangkan kan kalau tadi di sini ini aku dapatnya 4,8. Di sini aku dapat 4,5. Nah, untuk titik yang bawah ini kita tulis aja titik nol. Mana? Ini titik nol. Sedangkan kalau yang bawahnya kita nah itu batas atas kita tulis dengan nilai panjang yang udah kita dapat. Nah, interpolasinya kita lakukan lagi. Ini bisa langsung di copy aja, copy cell, paste. Nah, kalau kalian nggak percaya bisa dicek lagi. Nah. Oke, hasilnya udah betul ya. 0, 3,1 sama 4,5 itu kan di antara 3,18 itu kan di antara 0 dan 45. Begitu. Nah, kalau seandainya kalian udah dapet ini, nilai ini, dan kalian udah punya nilai ini, seperti kalau udah punya nilai ini, kalian tandain. Jadi dari interval bawah, aduh, aku kan harus menunjukkan di sini ya. Ini kan udah dapet ini 4,5 kalau aku. Sekarang kita bikin lagi garis dari hasil interpolasi. Tadi kan dapetnya 3, sorry, 3,1. Berarti dari sini tarik garis sampai ketemu 3,1. Ini misalnya aku 3,1 di sini misalnya. Nah, ini kita tarik garis dulu ya. Sepanjang 3,1. Nah, kalau dari garis sampai 3,1, kita tarik garis ke arah kanan sampai, aduh, sampai bertemu lagi. Sampai bertemu dengan garis ini. Melengkungnya. Pokoknya tarik garis melengkung ini dan langsung ditarik garis ke arah bawah gini. Ya kelihatan lah ya maksud aku gimana. Aku nggak bisa ganti warnanya. Aku juga nggak paham kenapa. Jadi kita garis tarik garis ke kanan sampai kena garis melengkung, langsung tarik ke bawah. Jadi itu kita lakukan dulu ya. Oke, ketika tarik garis ke bawah, aku dapat bahwa titik aku berhenti di antara interval 10 dan juga interval 100. Jadi, aduh, kenapa nih? Jadi di bagian interpolasi grafik 2 ini, panjangnya itu diisi dengan panjang tangan. Itu pencuri. Oke. Interval grafik 2 kita isi panjang ini dengan 0, bawahnya, ya oke, betul. Bawahnya adalah jarak antara interval yang kita dapat. Karena titik aku berhentinya di interval 10 dan 100, artinya 10 itu kan sebagai titik 0, 100 itu sebagai titik atasnya. Kita hitung jarak antara 10 sampai 100 itu berapa? Nih, jadi dari sini sampai sini jaraknya. Nah, di sini aku itu punya jarak 10 sampai 100 itu di 4,5. Iya, 4,5. Jadi ini kita tulis 4,5. Nah, ini tengahnya adalah titik yang kita punya. Nah, karena titik aku tuh tadi berhentinya sekitaran di sini, ini kan di sini.
Jadi kita hitung jarak dari sini sampai interval bawahnya. Gini, kita hitung berapa jaraknya. Aku dapat 0,0,7. Masukin 0,7. Nah, ini kita masukin dengan apa lagi lah ya? Cek dulu lah ya. Oh, oke. Ini kita masukin dengan intervalnya kita. Ini kan tadi 0 itu buat 10, sedangkan 4,5 ini buat 100. Masukin aja, terus interpolasi lagi. Yang bisa di copy dari sini. Oke. Nah, dapat nih. Oke, kalau udah dapat nilai ini, sekarang kita akan mengerjakan L. Nah, rumus L itu kita ada di sini nih. Nah. Jadi, cara penulisan di format Word-nya itu adalah sebentar ya guys ya. Aku cek dulu betul atau enggak. Oke. Format di Excel itu adalah sama dengan SQRT buka kurung nilai interpolasi yang kita barusan dapat yaitu di sini dikali dengan buka kurung D dibagi di pangkat 3 dibagi E5 tutup kurung. Oke, semoga saya paham ya maksudnya. Oke, kita coba aja lihat dari ini. Berarti ini kan SQRT buka kurung hasil interpolasi grafik 2 nih hasil ini dikali D dikali buka kurung aja dikali buka kurung D pangkat 3 tutup kurung tutup kurung dibagi nilai H. Enter. Harusnya seperti itu. Apakah betul? Kok kayak beda? Oh, ini sekali tutup kurungnya. Sekali, terus kali. Oke, ternyata di formatnya ini tuh kurungnya belum di sini, tapi kurungnya di sini. Oke, dah. Emang beda ya? Oh iya beda. Oke, oke udah sama ya. Oke, selanjutnya dari 7 ini kita akan masuk ke 8. Nih, pengerjaan 8. Tinggal kita ikutin aja. Enggak ikutin aja. Rumusnya itu, nih kalau di format rumusnya jadi ini. Tinggal D dibagi L. Iyalah, emang ya, Sefa. Kenapa susah banget ya? D bagi L. Berarti ini sama dengan D dibagi L. Terus enter. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa ini tidak memenuhi? Salah ini berarti. Aduh, capek kali ini kalau salah ini. Apanya yang salah ya? 127 dibagi 7 ya bisa. 56 bagi 7 kenapa nggak bisa? Bisa sih. Mas, tapi itu nggak lebih kecil dari 1/8 ya? 1/8 itu berapa? 0,125. Loh, kenapa nggak memenuhi? Dikit banget. Sebenarnya aku ini memenuhi guys. Tapi kayak kecil banget loh. Jadi aku nih nilai ini kan aku dapat 1,25. Sedangkan ini D per L itu kan harus lebih kecil dari 1/8. 1/8 itu kan 0,125 doang. Sedangkan aku dapatnya 0,1254 sekian-sekian. Kalau misalnya aku curang, memenuhi nggak? Tidak memenuhi lah. Gimana sih? Aku bingung kalau nggak memenuhi. Gimana nih? Ini data satu memenuhi. Data 2 memenuhi. Data 3 nggak memenuhi. Gimana ini ya? Apa yang salah? Apa emang nggak memenuhi di data 3 ini? Kita sengaja kah? Sengaja kah? Padahal aku udah ikuti semuanya dengan betul.
0,7, 4,5. Ya udah kita lanjut aja dulu ya. Oke, selanjutnya kita hitung ini. Caranya, caranya kalau di format Excel itu tinggal konekin, Yosefa. Tinggal mengkonek ini interpolasi yang udah baru kita dapat. Tidak memenuhi ini. Bagaimana ini? Dia mesti lebih besar. Di atas 26. Ini pasti gara-gara nilai ini nih. 0,7 ini. Astaga, salah dong Yosefa. Oke, teman-teman, sebenarnya aku salah. Salahnya di mana, Cep? Ini kan 4,5. Terus ini masukin 3,1. Sebentar ya guys, aku ngecek lagi dulu 3,1. Iya, itu 3,1. Mm-mm. Terus tarik garis sampai dapat ini. Coba ya guys, sedikit berubah kayaknya nih. Aku ternyata bukan 0,7, aku salah garisin. Dapatnya aku ternyata cuma beda dikit sih tapi. Which is 0,8. Apakah gimana ini? Dapat 0,8. Ya, aku dapetnya 0,8. Oke, karena aku dapetnya 0,8 dan ini memenuhi, kita lanjut aja dulu ya. Oke, lanjutannya itu kita akan mengerjakan nilai C. Nilai C itu rumusnya sama dengan L per T. Jadi langsung aja. C sama dengan L dibagi T yang udah kita tambahin. Oke, lanjut kita akan isi interpolasi ini. Yang mana nilai ini kan udah didapetin. Ini yang ini. Kita masukinnya tapi nggak semuanya. Kita cuman masukin nilai tengahnya. Enggak ada yang nilai semuanya ya? Enggak semuanya. Kenapa jadi 100 itu dia? Oke, kita pindah dulu ke grafik yang selanjutnya yang itu yaitu yang gambar 2,17. Pertama-tama ini kita link aja. Ini nilai ini sama ini. Kita link. Nah, terus karena aku dapat intervalnya itu, aduh jangan setahu, jangan setahu, jangan setahu. Oke, selanjutnya karena 26 itu ada di antara 10 dan juga 50, ya kan? Tuh. Oke, sekarang kita buka grafik 3 nih, teman-teman. Yang grafik ini. Ini aku putar dulu lagi juga ya. Oke, nah karena tadi nilai interpolasinya aku dapat 26. 26 itu kan di antara 10 dan juga 50. Jadi kita hitung nih jarak antara 10 sampai 50 itu berapa. Sebelumnya kita isi dulu, ini berarti ini 10, ini 50. Ini sebagai titik nol, ini 50-nya kita hitung jarak dari 10 sampai 50 ini berapa. Hitung dulu. Sejujurnya menyenangkan ya guys ngerjain ini. Cuman kayak betul-betul mesti jago dulu gitu loh.
2, nah, aku dapetnya di sini 2,8. Berarti di sini isi 2,8. Ini lakukan interpolasi lagi. Bisa di copy nggak ya? Harusnya bisa. Betul. Ah, bisa di copy. Jadi langsung aja copy dari rumus-rumus interpolasi lainnya. Karena udah capek ya. Jadi ini 0,0, terus kan tengahnya 1,12, itu berarti betul ya, masuk range 0 sampai 2,8. Nah, udah dapet 1,12 ini, kita tandain. Dari interval bawah kita tandain 1,1 itu berapa? 1,1 itu di mana? Ini kan 1,1. Jadi dari sini sampai sini mungkin, tengah-tengah sini. Kita tandain dulu 1,1. Aku dapatnya sekitar di Sin City was heavier. Baru. Sekitar di sini nih. Ah ya, di situ. Nah, ini kita akan tarik garis sampai ketemu si garis melengkung yang sebelah ini. Ini kan garis melengkung ada dua. Kita tarik garis sampai garis melengkung ini. Karena ini masih masuk intervalnya si 10,50 ini kan masih masuk interval yang ini. Kita tarik garis ke sini sampai ketemu titik ini. Melencong kali. Ini kenapa sih warnanya nggak berubah? Bingung dah. Berubah dong. Masa nggak berubah? Apa sih gimana sih cara berubahnya? Ah, berubah dia. Nah, ini kita tarik garis sampai kena ini. Terus kita tarik garis lagi ke arah kanan. Anggap aja itu nempel. Sampai sini. Oke? Kita tarik garis dulu pokoknya kayak gitu. Lalu aku ngeliat X dulu ya. 2,8. Tarik garis ke kanan deh. Nah, pas ditarik garis ke kanan itu, aku dapatnya tuh di interval. Kok 0,4 ya? Oh, duh bingung dikit nih guys. Oke, sekarang kan kita mau ngerjain interpolasi grafik 3 ini. Yang langkah ke-12. Nah, setelah aku tarik garis ke sini, aku tuh pokoknya dapatnya di daerah sini ternyata guys. Di bagian-bagian ini nih. Aku garisin dulu ya. Duh, melencong kali. Nah, aku dapet di sini. Sekarang kita hitung jarak. Berarti kan interval aku sekarang dapetnya di 0,55 sampai 0,60. 0,55 ini akan jadi titik 0, 0,60. Kita hitung jaraknya. Antara 0,5 sama 0,55 sama 0,60 ini. Kita hitung jaraknya. Hitung dulu ya. Harusnya ini kecil sih, nggak banyak-banyak. Aku dapetnya di 1,1 cm. Eh, nah, kita masukin Excel. Jadi, ini kan Excelnya tadi panjang awalnya itu 0 di titik bawah, ininya 1,1. Nah, titik tengahnya itu nilai merah kita dari ini nilai ini kita dari interval bawah. Jadi, dihitung dari sini sampai ketemu titik ini. Nah, itu berapa jaraknya? Kita hitung dulu lagi. Aku dapetnya 0,7. Masukin 0,7. Nah, tadi kan titik 0 itu adalah titik untuk 0,55. Titik bawahnya ini 0,60. Kita isi. Nah, interpolasi lagi. Gimana caranya sama dengan ini atas. Sebenarnya bisa copy, tapi aku coba ulang lagi ya. Ini. Terus tambah, buka kurung, buka kurung. Ini nilai tengah, dikurang batas bawah. Tutup kurung, dibagi, buka kurung.
batas atas kurang batas bawah tutup kurung 2 kali dikali dibuka batas atas dikurang batas bawah tutup kurung enter. Kita cek nih ini 0,5 0,58 masuk ke interval 0,5 sampai 0,6. Kita akan hitung YC. YC itu rumusnya adalah hasil dari interpolasi grafik 3 dikali H tambah D. Jadi tinggal sama dengan buka kurung hasil interpolasi grafik 3 dikali H tambah D. Dikali H ditambah D. Salah. Ini harus tutup kurung. Tambah D. Enter. Terus untuk YT itu buka kurung 2 kali. Ini pokoknya lihat nih guys. Buka kurung 2 kali hasil interpolasi grafik 3. -1 tutup kurung dikali H tutup kurung ditambahin D. Jadi coba ya. Nih, kelihatan. Sama dengan buka kurung 2 kali hasil interpolasi grafik 3 dikurang 1 tutup kurung dikali H tutup kurung lagi ditambah D. Enter. Oke, kita lihat dulu ya sama apa enggak ya rumusnya. Takut beda bro. Oke, sama kalau YT-nya. Oke, ini kalau udah selesai semuanya, sekarang kita tinggal masukin ke hasil perhitungan ini. Nah, ini hasil perhitungannya itu hmm, dari semuanya ya guys ya. Taruh ya, 0,5. Ini grafiknya bisa kita singkirkan aja dulu dan kita fokus lagi ke laptop. Habis ini kita akan kerjain satu Excel lagi. Jadi ini baru setengahnya yang udah memakan waktu selama 47 menit. Wow. Oke, di hasil perhitungan ini kita konek-konekin aja nih dari data 1 sampai data 3. Oke, data satunya itu kan H per D. Yang ini konekin. Aduh, kenapa nggak langsung ya? Mana sih H per D? Terus ini, pokoknya dikonekin semuanya. Ini K kuadrat. K kuadrat kan ini interpolasi yang ini. Tinggal di enter. Ini interpolasi L kuadrat, H, dan segala macam ini. Bisa dari sini sama aja. Aku pakai nilai yang awal aja. Terus L-nya masukin. C-nya masukin. C mana C, 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 C. YC dan YT kita masukin. YC, YT. Sama juga nih ke yang data 2. Pokoknya kita konek-konekin dulu ya. Sesuai dengan eh, nilainya yang diinginkan. Kedua. Hmm. Ini aku sedang berdoa aja supaya nggak salah ya guys. Perhitungan aku. Duh, minggir. Apa tadi L ya? C. Jujur aku nggak tahu cara cepatnya gimana guys. YT. Akhir di data 3. Kalau kalian bisa lihat nilainya nggak begitu jauh beda. Sampai sini nih. Ini udah agak beda dikit nih. Perbedaannya. Karena L-nya, C-nya, dicek, YT. Oke, ini adalah hasil perhitungan akhirnya. Ada nilai H per D, ada nilai T ya.
K kuadrat, L kuadrat, dan segala macam. Jadi untuk exonoidal udah selesai. Nah, sebelum kita lanjut, kita ini save aja. Terus kita tutup aja. Bye. Nah, ini grafiknya juga bisa kita tutup aja. Bye. Yang kita perluin itu adalah SPM. Ternyata tadi SPM kita nggak pakai ya guys. Nah ini di Excel kedua baru SPM kita pakai. Dan kita juga butuh rumus panduannya yang sebenarnya ujung-ujungnya kita akan lihat rumus Excel. Oke, sebelum mulai kita siapin dulu Excel ya lah. Apanya lagi? Kita siapin Excelnya. Stokes, kita akan hitung Stokes sekarang. Oke, sebelum itu aku izin minum dulu. Jadi akan aku pause sebentar ya. Oke, sekarang di Excel Stocks ini, aku juga sebenarnya udah isi untuk data satu dan juga data duanya. Sekarang kita akan isi data tiga yang caranya sama aja. Cuman beda nilainya aja beda nilai parameter awalnya ini. Yang akan membedakan nilai semuanya ini. Ini cukup banyak ya kelihatannya. Sebenarnya nggak terlalu rumit. Rumitnya tuh baru bagian agak sini aja. Rumitnya bahkan cuma ini dua ini doang sebenarnya menurut aku. Tapi banyak interpolasi jadi banyak harus teliti gitu teman-teman. Dan ini tuh emang agak sulit ya, begitu sulit kan, ya kan. Oke, jadi di sini aku pakai kacamata dulu. Aku salah. Oke, sambil nyemil dikit ya. Oke, kita mulai aja. Seperti biasa, kita tulis NIM kita dan kita ambil kita jadi 0,35 akhir kita. Jadi di sini aku dapat 0,038. Balik lagi, mungkin beberapa kali aku akan lihat data satu dan data 2 untuk mastiin rumus X-nya sama atau enggak. Oke, jadi ini tinggal kita masukin lagi nih. Ini data tambah NIM. Ini NIM-nya kita lock, terus kita enter. Tinggal kita drag. Oke, nah, sama semua jadinya. Lanjut, kita hitung D per L. D per L ini tinggal hitung D dibagi L. Oke, kalau udah dapet D per L, ini masukin ke interpolasi pertama. Ini interpolasinya sebanyak ini guys. Apa nggak picak mata kita? Pasti picak. Ini tinggal konekin aja sama dengan D per L. Oke, kita udah mulai masuk ke interpolation. Kita cari interpolasi untuk D per L yang udah kita dapat. Ini aku kecilin aja. Ini bisa lihat ya, ini 0,83. 0,836. 0,8. Ini D per L, kita cari 0,8 di buku SPM. Yang table C1. Bentar ya guys. 0,1. 0,1. Ini kenapa 0,8 sendiri dia? Parameternya kah? Oke. Ini pokoknya kita cari 0,8. 361 0,8 dulu dah. Nah ini. 0,36 ini 30. Berarti interpolasinya yang ini. Interpolasi atas. 0,8 301. 301. Itu kan 36 ini 30. Oke. Bagian bawahnya 0,8400 atau 0,84. Nah, ini kita cari interpolasi untuk range cos H 2 pi D per L. Aduh, bentar ya guys, yang gak enak banget ini ngeliatnya. Oke, cos H 2 pi per D. Mana? Cos H2 ini yang ini. Kita cari deh.
Ini 92,05. Jauh banget ya. Ntar lo, ini aku tanya dulu bentar ya. 92,05. Bagian bawahnya 98,01. Oke, itu untuk cos H. Sekarang kita cari untuk sin H. Ini jangan sampai putus deh, Bang. Ini sin H 2 pi D per L. Berarti ini sin H 2 pi D per L. Oke, kita dapat 92,04. Aduh, gak enak. Sebentar ya, guys. Sembari pastiin lagi. Dan juga 98,00. Oke, selanjutnya kita cari yang cos H4. Cos H4 itu yang ini. Ya, yang ini. Kita cari deh. Ini nilainya ini. Ini bukan sih garisnya. Pusing banget ya. 17, ini udah ribuan. Ini kok koma? Ini titik, ini koma. Lu bingung. Ini berarti harusnya ribuan ya. Harusnya sih ya ribuan ya. Ini kan koma kalau di dia titik. Berarti kalau udah koma itu udah ribuan. Berarti 17 titik. Ini bukan koma lagi, guys. Oke, ini 17,3,340 ya. Berarti ini 17 betul nih. Jadi aku pakai titik 17 titik. 17 titik. Aduh, tadi yang ini ya. Sabar. Bingung imut. Bingung imut. Yang ini enggak sih? Ya, so. 17,340. Ini dari ribuan nih, guys. Bagian bawahnya 19,210. Hmm. Oke, kita ikutin aja ya. Saya juga nggak tahu ini kenapa gede banget. Kalau di aku ribuan itu titik, terus kalau desimal itu koma. Jadi aku pakai titik. Kalau dia kan pakai koma. Lanjut kita tan tan H2 guys. Hmm. Tapi ini dulu buka saya ke sini. Ini nggak bisa diblok guys. Kenapa ya? Nggak dibolehin nama tantenya. Tuh. Tadi blok pakai apa ya? Kayak mau aku kotakin aja gitu loh. Ini DPL kan ya? Biar nggak keluar-keluar nih kita. Kayak gini nah ya, biar aku kasih tanda. Oke, sekarang tan H ini dapat 0,999. Ini tan H2 kan ya, cek lagi guys. Oke, dapat 0,2849999 sama 1,2. Oke, 1. Sekarang kita cari juga sin H4. Sin H yang 4. Which is ini. Oke. Ini aku dapat 17.000 lagi. Jadi 17. Bukan ribu sini. Ribu kali ya. Iya ribu deng. Enggak, ini enggak ribu, belum ribu. Ribu deng. 17.340. Bawahnya sama 19 2 19 titik 210. Oke. Oke, udah cukup interpolasi please. Nah, ini kalau udah dapat interpolasinya,
Udah dapat interpolasinya, sekarang kita akan udah dapat intervalnya, kita akan interpolasi. Nah, interpolasinya kan kita cuma selalu setiap kali ngitung cosine, setiap kali ngitung ini, ini, ini dan ini, kita akan selalu pakai nilai D per L. Jadi caranya kita akan log log melog log nilai si D per L ini. Bisa dengan atas ditambah buka kurung ini kita log dikurang batas bawah di log tutup kurung dibagi dibuka batas atas di log dikurang batas bawah di log tutup dua kali dikali dibuka ini dikurang ini tutup kurung enter terus kita drag aja udah dapet nih well sebentar well ini 17.000 ini 18.486 nah ini aku kalau yang ini aku nggak ada coba ya aku penasaran 17.340 oh sama aja 19.210 19.210 oke emang aku dititikin gitu ya 17.340 19.210 oke dan nih ini kita kalau kita cek nih dia masih pakai yang D per L oke lanjut aduh haus banget ya ampun untuk menghitung elevasi ada rumusnya nih well nah ini dia rumusnya well ini kan ada orde satu dan juga orde 2. Kalau untuk orde satu rumusnya, kita pakai yang bawah ini aja, yaitu mu, mu apa n ya bacanya? N satu sama dengan H per 2 cos theta. Kalau seandainya untuk yang N2, kita pakai yang ini, itu ada N1 tambah pi, H, dan segala macam sampai sini ya, teman-teman. Maaf aku nggak bisa bacain, karena kayak agak belibet. Jadi langsung aja kita masukin well. Untuk format Excel-nya, pindahin dulu ke sini lagi. Untuk format Excel-nya, aku lihat dulu sebentar. Well, takut salah. Well, nih format Excel-nya jadi adalah buka kurung, buka kurung H dibagi 2, tutup kurung kali cos radians, terus tetanya. Oke, kita coba ya. Sama dengan buka kurung nilai H di log dibagi 2 kurung kurung dikali cos dikali cos rats terus diklik ininya tetanya terus tutup kurung dua kali enter sebentar ya well lihat dulu well takut salah nih well oke udah betul tinggal di drag aja oke bentar ya guys ya takut salah guys oke udah betul lanjut untuk yang orde kedua rumus Excelnya itu seperti ini B29 ditambah buka kurung aduh bingung banget well sebentar ya well aku copy di sini formatnya supaya nggak jadi well aku bingung gimana caranya oke kita foto aja kenapa bingung aku foto dulu rumusnya rumus Excelnya kenapa panjang ya oke untuk yang order kedua itu sama dengan nilai order pertama ditambah buka kurung pi buka kurung tutup kurung dikali
buka kurung, H dikunci, dipangkat 2, tutup kurung 2 kali, dibagi, dibuka, 8 dikali nilai L, dikunci, tutup kurung, dikali, dibuka, nilai cos H2, dikunci, dibagi, dibuka, nilai sin H2, dikunci, dipangkat 3, ditutup, dikali, dibuka, 2 ditambah D23. Nilai cos 4, dikunci, ditutup, dikali, cos rats 2 dikali B28. Nilai tetanya, ditutup 2 kali. Atau B29 ditambah buka-buka pi buka tutup dikali buka C7 di log akar 2 pangkat 2 tutup-tutup dibagi dibuka 8 kali C9 tutup-tutup dikali buka B23 dikunci dibagi dibuka C23 dikunci pangkat 3 tutup-tutup dikali buka 2 tambah D23 ditutup kali cos rats 2 kali tutup 2 kali. Oke, harusnya ini udah betul. Survei membuktikan asik. Oke, ini tinggal kita drag aja ke kanan. Selesai. Sek ya guys ya. 0,06. Oke, selamat datang. Nextnya kita akan mengerjakan profil orde 1 dan juga orde 2. Oke, dimana kita akan mengerjakan bagian puncak dan juga bagian lembah. Nah, untuk ini tinggal kita masukin aja rumusnya. Ini nilai maksimal dari puncak di orde 1. Atau nilai puncak ya kayaknya ya. Oke, jadi ini tinggal sama dengan max, terus tinggal kita blok nilai orde satunya. Nanti kita udah dapat. Terus tinggal di enter. Sama juga dengan yang minus. Ini kalau kemarin diajarinnya tuh kita selain dulu yang puncak baru yang lembah. Cuman di sini aku agak berpindah-pindah ya guys. Nilai min, karena ini nilai min ya. Terus di drag aja nilai yang di orde satu. Nah, untuk ini perhitungan ini kita tinggal ngikutin aja seperti sel ini. Berarti sama dengan dibuka kurung nilai Z ditambah D, salah, D, ditutup kurung dibagi L. Jadi well, sebentar well. Oke, lanjut ini juga sama, buka kurung, nilai Z ditambah D, tutup kurung dibagi L. Oke, ini kita konekin aja ke sini. Dan kita lihat lagi, interpolasi, interpolasi lagi. Yaitu rumusnya, nilainya di SPM ini. Aduh, aus banget. Oke, ini D per L yang di puncak kita dapat 0,8545. 0,85. Ini kan D per L ya. Ini 0,8 terus kita sini lagi nih. Well, 0,85485. 85. Nah, ini nih well. Terus kita bakalan pakai ini nih. Gak tahu sih ini. Terus kita kan bakalan pakai cos cos 2 ya. Cos 2 tuh yang ini. Jadi kita juga bakal pakai ini. Well. Ya intinya itulah ya. Cos 2 berarti ini yang ini. Oke, aku dapetin batas atasnya itu di 0,8500
dan bawahnya 0,8600. Untuk cos 2-nya aku dapat nilai, ntar nggak kelihatan. Saat 104, ini masih koma ya, koma 4, terus 111,1. Nah, ini tinggal interval aja, sama dengan ini ditambah kebuka, ini kurang ini, tutup dibagi buka, ini kurang ini, tutup, tutup dikali dibuka, ini kurang ini, tutup, bentar. Cakep. Kita cek 85, 854, 85, oke. Lama juga sama yang kayak ini. Ini 81, 0,81. 0,81, 17, dia 17 berarti ini 10. Yang ini well. Duh, sakit matanya. 817, 810, 82. Berarti kosnya yang ini. Kosnya masih kos 2. Oke, untuk interval atasnya 0,8, 10, 101. Bawahnya 0,8201. Untuk kosnya 10, 17, 10, 17, 20. Oke. Untuk kosnya 81,19. Bawahnya 86,44. Interpolasi lagi yang bisa kita copy aja langsung dari sini. Jadi well, 85, 81, 85, 86. Oke. Untuk nilai UC, hmm, UC mana UC? Ah, ini. UC satunya itu rumusnya ini. Sekian, 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 sekian. Nanti itu tuh cuman bedanya di theta ini guys, di theta max. Karena kan kita bakalan pakai max dan juga min. Jadi tinggal diubah ininya aja. Untuk format Excel-nya, aku nggak hafal. Lumayan panjang. Kita foto dulu lagi. Oke, jadi inilah sama dengan buka kurung, pi, buka kurung, tutup kurung dikali C7 atau H, ditutup, dibagi B17 atau nilai. Wih, oh ternyata aku udah kelewatan guys, ulang. Oke, jadi ternyata aku belum nyari nilai C-nya. C-nya itu adalah rumusnya. Aku lupa nilai, aku lupa isi nilai C dan juga T. Jadi kita isi dulu sisanya ya. Sabar. Nilai C itu ini. Itu, kita lihat rumus Excel aja langsung ya. Oke, rumus Excelnya itu sama dengan SQRT atau akar dari kekurung lagi B12 atau G dikali C9 atau L dibagi dibuka 2 dikali pi buka tutup nyaki 3 kali dikali 23 atau ini nih atau nilai tan tutup sekali enter gitu. Kita cek ya guys sama 9,7. Oke sama. Untuk nilai T-nya itu tinggal nilai T itu kan L per C. Berarti ini sama dengan L dibagi C. Enter. Oke, balik lagi ke tadi yang UC ini. Jadi sama dengan buka kurung pi buka kurung tutup kurung dikali C7 atau H tutup kurung dibagi B17 atau nilai T
Ditutup, dikali, dibuka B39. Acau nilai interpolasi cos H2 ini dibagi C23 atau sin H2, interpolasi sin H2 ditutup dikali cos rats nilai maksimum, nilai theta maksimum. Jadi kan aku dapat tadi maksimumnya itu di 1,1. 1,1 itu kan 1,119. Itu kan nilai tetanya 0. Jadi kita klik ini. Terus tutup dua kali. Jadi buka kurung pi, buka kurung tutup kurung dikali C7 tutup dibagi B17 tutup kali buka B39 ke 32 kali cos rats. Oke, enter. Dapet. Nah, untuk UT-nya ini sama aja kayak tadi kayak ini, cuman beda di nilai max-nya, guys. Iya, cuman biar pasti lagi kita hitung ulang ya. Aku foto dulu lagi. Harusnya sama aja sih. Oke. Aduh, sama dengan buka pi buka tutup tutup dikali C7 dibagi B17. Ini sama aja ya, guys, sebenarnya. Ntar aku tunjukin bedanya di mana. B9 dibagi C23 kali cos rats. Nah, ini nih. Ini kan nilainya buat yang min. Min aku kan min 1,11 itu adalah punya tetanya mana nih? Ini punya tetanya si 180. Jadi tinggal diklik 180 ini. Terus tutup dua kali. Jadi rumusnya bakalan buka kurung pi buka kurung tutup kurung kali C7 dibagi tutup kurung dibagi B17 tutup kurung dikali dibuka E39 dibagi C23 ditutup kali cos rats buka kurung E28 tutup tutup tinggal di enter. Nah, gini jadi deh. Sekarang kita lakuin juga hal itu di interpolasi profil order 2. Oke, nilai max-nya gampang tinggal klik max terus blok yang order 2 enter. Nilai minnya juga gitu. Eh, sama dengan min blok. Nilai Z-nya sama, buka kurung Z ditambah D dibagi L. Itu juga dengan yang minus, sama dengan Z ditambah Z ditambah D dibagi L. Nah, ini dikonekin buat interpolasi. Nah, ini interpolasinya kita cari. Aduh. Nah, tapi jangan keliru kalau misalnya di profil satu itu tadi kita pakai cos 2, sedangkan kalau di profil kedua kita pakai cos 4. Oke, jadi ini dulu kita cari dulu ini 0,855. Oke. Some people in 0,855, 0,8500 berarti ini lagi pakai interpolasi ini, guys. Itu 0,8500, 0,8600. Kalau untuk yang minus itu kan 0, terus udah send dulu yang ini. Ini cos 4 itu posisinya di cos 4 ya, guys. Jangan lupa pakai cos 4. Cos 4 yang ini. Hmm. Nah, ini nilainya udah di ribuan lagi nih, guys. 8586 cos 4 di sini. Oke. Ini aku dapat
nilainya untuk interval atas 21.780. 21.780. 21.780. Untuk bawahnya 24.690. Interpolasi lagi sama dengan ini ditambah buka-buka, ini kurang, ini tutup dibagi buka, ini kurang, ini tutup dikali ini kurang ini, enter. Nah ini kita coba ya 21.780. 24.690. Oke sama aja. Oke lanjut kita lakuin interpolasi juga di yang lembah. Berarti 0,81. Nah ini di sini nih 8 ini 18 berarti ini 10. Yang ini ya well 0,8101 bawahnya 0,8201 ah 8201 8201 8101 8101 8201 oke 810 818 820 oke untuk kosnya kos 4 juga pakainya. Oke, yang ini berarti ini ya guys ya 810 betul nggak sih 2170 oke betul ini berarti 13.180 untuk ininya yang bawah 14.940 interpolasinya kita copy aja dari sini karena sama aja kali enter kita cek tuh 13.180 14.940 oke. Aduh masih ada interpolasi lagi nggak? Oke nggak ada. Duh puji Tuhan. Bentar ya guys. Cek lagi dulu niche. Takut salah niche. Oke. Oke, udah segitu aja. Kita besarin dulu lagi Excelnya karena kita udah nggak akan pakai interpolasi lagi yang menyebalkan itu. Terus sekarang cari UC2, UC di profil 2. Beda rumusnya dengan UC1. Jadi UC2 itu rumusnya agak lebih panjang. Yaitu ini. UC1 tambah 3/4 dikali pi H per L kuadrat kali C kali cos sin kali cos yang mana bedanya lagi yaitu di Nmax ini sama Nmin. Jadi langsung aja kita ke format Excelnya yaitu ini saya foto dulu. Itu juga dengan ini nanti biar langsung UT2. Oke, rumusnya untuk UC2 itu sama dengan B43 atau ini UC1 ditambah buka kurung 3 bagi 4 tutup kurung dikali buka kurungnya 3 kali 1 2 3 pi buka kurung tutup kurung dikali C7 atau H ditutup dibagi C9 atau L ditutup di pangkat 2 ditutup dikali B16 atau nilai C dikali dibuka B53 atau interpolasi ini hasil interpolasi ini 3 dibagi dibuka C23 atau ini cos H2 di pangkat 4
Ditutup dua kali dikali cos rats 2 dikali C28. Atau ini nih guys. Jadi kan kalau aku puncaknya itu ada di 1,184. Berarti tetanya itu ada di 0. Nih, tinggal ditutup dua kali. Jadi B43 tambah 3/4 pi pi kali T7 bagi C9 dibangkatin 2. Nah, B16 dibuka kurung B53 dibagi dibuka. Nah, ini salah nih, siapa belum nih. B53 seharusnya C ya. Harusnya sin. Jadi ini tadi harusnya sin ya guys ya. Yang C23 ini sin sin 2 harusnya pakainya bukan bukan cos jadi pakai sin. C23 akar 4 tutup-tutup kali cos rats 2 dikali C28 atau theta paling puncak. Enter. Lanjut ke UT. Sek ya guys ya. Sek guys. Sek guys. 1,261. Oke. Oke, untuk UT sama aja sama dengan nilai ini ditambah dibuka 3 dibagi 4 tutup dikali buka kurung 3 kali pi buka kurung tutup kurung dikali C7 atau H tutup kurung dibagi C9 atau L tutup di akar 2 di pangkat 2 tutup dikali B16 atau C dikali dibuka L53 atau nilai interpolasi interpolasi ini dibagi dibuka C23 atau sin H2 di pangkat 4 tutup dua kali dikali cos rats 2 dikali theta waktu nilainya paling rendah nih kan minus 1, ini segala macam minus 1 itu 0,053 itu kan di 180 berarti di sini dua kali answer. Oke sebentar jadi rumusnya ini ya M43 tambah 3/4 dikali piu C2 C7 dibagi C9 akar pangkat 2 tutup kali B16 kali buka L53 dibagi C23 pangkat 4 tutup kali cos buka rats. Oke, sebentar kita cek lagi cara ceknya gimana nih aku copy dulu coba 1,0012. Oke udah sama. Oke lanjut kita cari nilai UYC. Oh my god aus banget. Eh, hmm. Hmm. Oke lanjut kita akan cari UYC. UYC itu rumusnya. Aduh, haus banget, guys. Nih, ini dia rumusnya. Udah males kan liatnya, guys? Iya, sama saya juga. Oke, tinggal kita masukin rumus di format Excel-nya. Balik lagi nih, saya foto dulu ya. Oh, nggak panjang-panjang banget, guys. Puji Tuhan. Oke, untuk rumus UYC ini sama dengan buka kurung 3 kali, tuaga, pi.
buka kurung tutup kurung, dikali C7 atau H, ditutup dibagi C9 atau L, ditutup dipangkat 2, ditutup dikali B16 atau C dibagi 2, ditutup dikali dibuka B53 atau ini hasil interpolasi cos ini B53 dibagi dibuka C23 atau sin H, sin H2 dipangkat 2 tutup 2 kali. Oke, jadi rumusnya kalau di Excel yaitu buka kurung 3 kali pi buka tutup kali C7 tutup bagi C9 tutup pangkat 2 tutup kali buka B16. Ini nih kurang kurang bukanya. 16 dibagi 2 tutup kali buka B53 dibagi buka C23 pangkat 2 tutup tutup enter. Oke, freak banget ya. Freak banget gak sih? Oke. Lanjut nilai UYT. Itu kalau di format Excel sama dengan buka kurung 3 kali pi buka kurung tutup kurung dikali C7 toha ditutup dibagi C9 ditutup dipangkatin 2 ditutup dikali dibuka B16 atau C dibagi 2 ditutup dikali dibuka L53 atau interpolasi ini dibagi dibuka C23 atau sin H2 dipangkat 2 ditutup 2 kali. Jadi buka kurung 3 kali ini pi buka tutup kali C7 tutup bagi C9 tutup pangkat 2 tutup kali buka B16 dibagi 2 tutup kali buka L53 dibagi buka C23 enter. 104111. Oke. Oke, lanjut nilai Z. Nilai Z itu ini ada nggak? Gak ada. Kenapa? Karena nilai Z itu adalah nilai. Nah, jadi untuk nilai Z dan tekanan satu dan jadi tekanan order satu dan tekanan order 2 sampai nilai energi itu kita cuman bakalan hitung yang nilai di nilai puncak gelombang. Jadi yang lembah ini kita kesian diabaikan gitu. Jadi untuk nilai Z itu ternyata cuman konekin ke max. Oke, jadi kalau nilai ini, nilai C ini, nilai Z kita konekin nilai max-nya yang max mana ya? Max-nya order satu ya. Kenapa max order satu ya? Oke, untuk nilai Z kita konekin aja ke nilai puncak di order satu atau B34. Nah, untuk rumus P1 itu panjang ya guys ya. Sebentar lagi kita selesai tapi. Nah, ini nilai P1. Bedanya di mana? Gak ada bedanya sama P2. Gak ada samanya sama P2. Karena P2 ini beda lagi rumusnya. Oke, jadi sekarang kita langsung ke rumus format Excel-nya aja. Ini agak panjang ya. Agak aus. Oke, rumusnya adalah sama dengan buka kurung B13 atau rho dikali gravitasi ditutup dikali dibuka C7 atau H dibagi 2 ditutup dikali dibuka B39 atau nilai interpolasi cos 2 di profil order satu karena kita lagi ngitung tekanan di order satu dibagi B23 atau ini cos 2 ditutup dikali cos rats dipilih dipilih C28 itu
Ini. Ini kan nilai waktu puncaknya tertinggi, yaitu kan 1,119. Ini tetanya ini. Jadi kita pilih ini. Ditutup dua kali. Dikurang, dibuka. B13. Atau rho dikali G dikali B63. B63 itu nilai Z. Ditutup. Jadi rumusnya B13 kali B12 kali buka C27 C7 bagi 2. Woi, mana bagi duanya? Ini kita bagi dua dulu ya. Bagi 2 tutup dikali dibuka B39 dibagi B23 kali cos rats C28 tutup-tutup ku buka. Oke, answer. Oke. Oke, oke, oke. 1375. Oke. Untuk P2-nya, aduh ini P-nya P2 tuh capek banget guys. Ngejainnya. Ya, udah lihat. Oke, ini sampai dua baris begini, saya juga nggak ngerti orang yang buat itu gabut banget mungkin ya. Waktu itu dia mungkin sedang ngapain di sungai terus kayak, aduh kepikiran nih buat bikin rumus ini gitu kali. Ini aja sampai nggak cukup ya guys ya. Guys, guys. Oke. Kita akan hitung bersama-sama. Bersama-sama kita hitung. Tuhan Oke, untuk format di Excel-nya, kan tadi udah lihat ya sepanjang apa. Itu sama dengan buka kurung 3 dibagi 8 ditutup. Aku sembari kasih lihat ini ya, kasih lihat rumusnya kali ya. Biar kalian tahu, oh ini kan 3/8 dari di awal-awal gitu kan. Jadi kayak kelihatan gitu loh maksudnya. Apa sih nggak penting, chat? Sabar ya. Ay, kita pindahin dulu ini. Ini kita hide sidebar aja. Biar luwes. Oke, oke, nggak terlalu. Oke, nah ini tadi ya. Taruh sini deh. B, sama dengan 3 dibagi 8 dikali dibuka nilai dikali nilai G, ditutup dikali dibuka dua kali, Pi, tutup dibuka, dikali dibuka C7 atau nilai H, dipangkat 2 pangkat 2 tutup dua kali, dibagi C9 atau L, ditutup dikali dibuka E23 atau nilai tan ini, tan H2. Aduh, udah bingung saya mana nih. Dibagi, dibuka C23. C23 itu hmm, nilai sin H2 dipangkat 2, ditutup dua kali, dikali, dibuka dua kali, B53 atau nilai interpolasi di order 2 dibagi, dibuka C23 lagi yaitu sin H ini dipangkat 2, ditutup dua kali, dikurang, dibuka 1/3. Nih, jadi kita udah sampai sini ya guys. Ini udah sampai sini nih. Ditutup dua kali, dikali cos, rats, terus 2 dikali C28. Ini elevasi paling hah? C28. Nih. Elevasi Theta maksimumnya kan di puncak tadi 1,18. Berarti ini tetanya 0. Tutup 3 kali, tuh 23. Dikurang, dibuka 2 kali. 1/8. Ditutup, dikali, dibuka. B13 atau rho. Dikali G. Sorry. Ditutup, dikali.
dibuka dua kali, pi dibuka ditutup dikali dibuka C7 atau H dipangkat 2 ditutup dua kali dibagi C9 atau L ditutup dikali dibuka E23 atau ini nilai tanha lagi dipangkat 2 ditutup dua kali dikali dibuka B53 atau interpolasi dikurang satu ditutup dua kali. Oke, jadi rumusnya kita cek lagi dulu ya guys. Aduh, aus. Aku cek dulu bentar. B3 3/8 tutup kali buka B13 kali B12 tutup kali buka-buka pi buka tutup kali buka C7 pangkat 2 tutup bagi C9 eh, tutup kali buka E23 dibagi dibuka C23 pangkat 2 tutup kali buka-buka B53 bagi buka C23 di pangkat 2 tutup-tutup kurang buka 1/3 tutup kali cos rats 2 kali C28 tutup kali buka buka 1/8 tutup kali buka B13 B12 tutup kali buka pi buka tutup kali buka C7 pangkat 2 tutup bagi C9 tutup kali buka E23 ini salah nih E23 bukan pangkat 2 yang saya mah wih salah kali nih ini E23 harusnya dibagi C23 atau nilai sin baru ini juga nilai sin C23 ini dibagi dibuka nilai sin pangkat 2 tutup-tutup kali B53 min 1 E23 bagi buka C23 pangkat 2 tutup-tutup oke jadi kok minus ya minus kenapa minus nih minus 8 tapi emang minus tekanannya saya sudah copy loh padahal di sini. Oke emang minus hasilnya ternyata. Oke, tekanan totalnya itu tinggal P1 tambah P2. Jadi sama dengan P1 ditambah P2. Aduh, udah pegel banget nih guys, duduk mulu. Oke, sisa energi. Energi itu rumusnya ini rho GH kuadrat per bagi sama dengan rho GH kuadrat L kali L bagi 8. Kalau di Excel rumusnya seperti ini, yaitu buka kurung B13 atau rho dikali G dikali dibuka H dipangkat 2 ditutup dikali C9 kali L ditutup dibagi 8 jadi nah terus ini tinggal kita konek-konekin aja aduh ini udah berapa menit ya aduh udah mau 2 jam guys enggak sih belum mau 2 jam banget sih masih agak lama nah ini tinggal dikonek-konekin nih hasil-hasil yang udah kita dapat ini data satu kita konekin aja aduh banyak lagi yang perlu dikonek aku pause dulu nggak ya apa enggak yaudah nggak usah dah nih D per L data satu D per L terus C terus T UC1 UT1 UC2 UT2 UYC UYT
P1, P2, P total E. Sama kita konekin juga ini elevasinya, nilai elevasi. Jadi ini tinggal kita blok. Aduh, kita blok, kita copy. Terus ini kita paste link aja. Mantap. Lakuin hal yang sama di data 2 dan juga data 3. Jadi aku konek-konekin dulu ya. Kok minus? Hai. Aku rela, oh aku rela, bila aku hanya menjadi selir hatimu untuk selamanya. Oh aku rela, aku rela. Terite, teritenno, melalui semua nera matamu, mutone pucu, imiamas, nanang tombo, au, naige, toela seng nanggo, nai ho, aram ho, dengan sang jodoh. Oke, kita bikin grafik sekarang, guys. Aku lupa grafiknya apa aja yang di blog. Terus kalau udah kalian balik lagi ke sheet hasil, terus di bagian sini tuh kalian pilih yang base clean. Nanti bakal muncul hasilnya seperti ini. Kalau misalnya udah di sini kita bakal bikin grafiknya dari si gelombang stok ini. Nah, buat grafiknya itu sendiri cara bikin itu di sini kalian tinggal blok aja. Yang ini yang aku blok ini. Kemudian kalian pilih insert. Terus kalian pilih yang ini chart, pilih yang scatter, terus pilih yang scatter with smooth line. Nah, nanti bakal seperti ini. Untuk chart title-nya itu di sini kalian tinggal ganti aja namanya itu grafik IV versus slow. Terus dikasih kurung data 1. Terus dulu bisa.
Nah, terus di bawahnya ini kalian kasih pertama nama, name, kelas. Aduh, lapar banget, well. Jadi buat perkenalan legendnya di sini bakal kita ganti cara ganti perkenalan legendnya itu di sini kalian tinggal pilih yang salah data ini. Terus di sini yang satu ST-nya ini kalian klik terus pilih edit. Buat yang sex name-nya ini kalian ganti untuk yang satu ST itu sebagai Ivy. Search tuh udah tinggal di oke aja. Terus buat yang second Stocks. ini juga kalian klik edit. Terus ini kalian ganti jadi stop. Kalau udah tinggal di klik oke aja, terus tinggal di klik oke. Nah, nanti bakal kayak gini. Kalau misalnya, sorry, kalau udah ini ini grafiknya bisa langsung kalian copy aja, terus kalau udah di copy nanti bisa langsung kalian klik. Oke. Oke, jadi untuk bikin grafiknya itu kita blok dulu ini elevasi semuanya. Terus tinggal insert. Terus scatter with smooth line. Dapat nih chart title-nya. Grafik Eri. Ah, Eri versus stocks data satu. Data satunya jelek banget. Nggak suka pakai satu itu. Terus nama, name, kelas. Oke. Terus untuk ini, eh, legendnya kita ganti. Caranya tinggal diklik grafiknya, terus select data. Nah ini nama ini yang first ini itu kita ganti jadi Airy. Terus kalau yang ini kita ganti jadi Stokes. Tinggal di oke. Jadi deh, terus kita hmm, lakuin hal yang sama ke ini. Ke ini enggak tuh? Dimana ini kita jadi Airy. Series yang kedua kita jadiin Stokes. Terus namanya tinggal kita copy aja, well. Ini moment of truth ya guys, aku nggak tahu ini yang bener atau enggak yang data ketiga. Aku takut salah karena nilainya kayak agak sedikit jauh. Oh sama well, betul well. Ini data ketiga, ini kita ganti lagi namanya jadi Eri dan juga stocks. Oke well. Nah ini tiga-tiganya tinggal kita copy well. Grafiknya masukin ke grafik ini well. Oke, ini kita atur dulu ya biar rapi. Biar kayak girl band gitu. Oke. Oke, sekian dari saya. Ini kalau kalian bisa lihat sebenarnya ya, apa bedanya iris sama Stokes itu gampang lebih ke kalau misalnya Stokes tuh lebih nggak simetris atau asimetris nih guys. Kalau kalian lihat di garis yang orange ini atau yang tengah ini lah, di orange ini kan Stokes dia tuh puncaknya ada di sekitar 1400 1000 ya pokoknya di sini. Sedangkan waktu di lembahnya tuh dia lebih landai, nggak setajam puncaknya. Itu Stokes. Sedangkan kalau Eri kalian lihat nih, kalau kalian lihat Eri, dia puncaknya di mana dan puncaknya di 1000. Lembahnya juga di -1000. Jadi kayak sama gitu loh, seragam. Sama juga kayak ini nih Eri-nya seragam. Puncak di mana, puncaknya di mana, lembahnya juga di mana. Tapi kalau Eri Stokes-nya, ini puncaknya lebih tajam. Kalau kalian bisa lihat ya, ini puncaknya lebih tajam. Lembahnya tuh agak lebih landai. Kayak gitu guys. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Maaf apabila terjadi kesalahan kata. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.